Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yunan selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Tahdits. Dan tidak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai keadilan perawi dalam hadis. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu pengertian kaidah perawi dalam hadis. Kata adil berasal dari kata adalah, ya'dilu adalatan wa udulatan, yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, dan tidak menyimpang. Para perawi yang adil secara bahasa berarti perawi yang lurus atau tidak menyimpang. Adapun beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya Al-Hakim dan Al-Naisaburi yang menyatakan bahwa adil merupakan seorang muslim, tidak berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan moralitasnya. Sedangkan pendapat Ibnu Salah menetapkan 5 kriteria seorang periwayat disebut adil, yaitu beragama Islam, balik, berakal, memelihara muru'ah, dan tidak berbuat fasik. Selanjutnya kita masuk pada syarat-syarat keadilan perawi hadis, yaitu yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga melaksanakan ketentuan agama, dan yang terakhir adalah memelihara muru'ah. Adapun kaidah-kaidah keadilan perawi hadis, yang pertama adalah at-ta'dil didahulukan atas al-jar. Maksudnya, bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang bersifat pujian. Alasannya, karena sifat dasar periwayat hadis adalah terpuji, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang datang kemudian. Nah, yang kedua yaitu al-jar didahulukan atas at-ta'dil. Maksudnya adalah bila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan. Alasannya karena kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayat yang dicelanya, dan dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dari pribadi kritikus hadis, dan persangkaan baik itu harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan. Selanjutnya kaidah yang ketiga yaitu apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Maksudnya adalah apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan. Alasannya, karena kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut daripada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama. Kemudian yang keempat, apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong dhaif, maka kritikannya terhadap orang yang sikah tidak diterima. Maksudnya bahwa apabila pengkritik adalah orang yang tidak sikah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang sikah, maka kritikan orang yang tidak sikah tersebut harus ditolak. Alasannya bahwa orang yang bersifat sikah dikenal lebih berhati-hati dan lebih cermat daripada orang yang tidak sikah. Dalam hal ini dapat dikemukakan pernyataan Al-A'raj yang berkata bahwa Abu Hurairah banyak menerima hadis dari Nabi SAW
dari majelis-majelis dan banyak menerima hadis dari Nabi, dan tidak akan lupa apa yang telah didengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Pernyataan Al-Rajih menunjukkan bahwa Abu Hurairah merupakan periwayat hadis yang sikoh, karena Al-Rajih tergolong kritikus yang sikoh. Kemudian yang kelima, al-jar. Kaidah yang kelima, al-jar tidak diterima kecuali setelah ditetapkan atau diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelannya. Maksudnya bahwa apabila nama periwayat memiliki kesamaan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka ketika kritikannya itu tidak dapat diterima kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan nama tersebut. Alasannya bahwa suatu kritikan, ahli kritik jelas sasarannya dalam mengkritik pribadi seseorang, maka orang yang dikritik haruslah jelas dan terhindar dari keraguan-raguan atau kekacauan. Pendukung teori ini adalah jumhur ulama ahli kritis hadis. Kemudian al-jar kaidah yang selanjutnya, al-jar yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan. Maksudnya bahwa apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan pribadi periwayat yang dikritik dengan celaan itu, maka kritikan tersebut harus ditolak. Alasannya bahwa pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian tidak jujur. Dari sejumlah teori yang disertai dengan alasannya masing-masing, maka yang harus dipilih adalah teori yang mampu menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap para periwayat hadis, baik yang berhubungan dengan integritas kepribadiannya maupun kapasitas intelektualnya atau ilmu pengetahuannya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.